penasaran dengan atur toko atau mau dibantu untuk buka toko online, nanti bisa langsung hubungin Mas Gary atau Mas Faki di grup ya. Oke, jadi semoga sharing session hari ini lancar, semua dapat menerima kualitas video dan suara yang baik, dan semoga ada banyak manfaat dari sharing session ini ya. Oke. Untuk tadi aku ingatkan kembali, untuk teman-teman, Bapak dan Ibu peserta sharing session yang ingin bertanya, bisa langsung saja di kolom komentar atau di kolom chat. Nanti bisa langsung aku tanyakan ke narasumber kita, yaitu Mas Alain. Atau jika ada kendala, boleh nanti diinfo ke WhatsApp grup yang udah dibuat, nanti dari Mas Faki atau Mas Gary juga akan bantu. Yang terakhir, aku juga mau infokan, ini paling menarik di acara ini, nanti jangan lupa share kegiatan webinar ini, foto ataupun video, ke Instastory Instagram, dan tag yang pertama aturtoko.id, yang kedua studio.dapur, dan yang ketiga @alainbunjamin, karena akan ada hadiah untuk 2 postingan yang paling menarik. Nah, hadiah ini nanti bisa dimanfaatin untuk kembangin bisnis atau toko teman-teman semuanya. Jangan lupa di-follow juga. Oke, baik. Mungkin boleh ya kita mulai sharing session-nya. Di sini Mas Alain selaku narasumber juga udah gabung nih sama kita. Oke, Mas Alain bisa join nih, Mas. Bisa di-open kameranya juga. Nah. Halo semuanya, salam kenal. Selamat sore, saya Alain. Selamat sore juga Mas Alain. Gimana Mas Alain kabarnya? Baik, Mbak. Sehat? Sehat sekali. Sip, mantap. Langsung dari rumah ya Mas ya? Di Bandung. Wah, berarti stay at home. Oke. Di sini mungkin udah ada yang familiar dengan juga yang belum. Boleh Mas Alain di awal bisa ada yang belum Ada yang belum mute ya? Ada yang belum mute kah? Sorry. Mas Alain malah mute. Oke, aku ulang. Di sini mungkin udah ada yang familiar sama Studio Dapur dan ada juga yang belum. Mas Alain mungkin bisa langsung perkenalan aja nih atau cerita-cerita Studio Dapur tuh apa sih? Apa yang membedakan Studio Dapur atau model bisnisnya kah? Atau bagaimana kah? Sekaligus memperkenalkan diri ya Mas ya. Sebagai apa di Studio Dapur? Silakan. Oke, perkenalan dulu. Nama saya Alain. Biasanya dipanggil Alain atau Apeng sama teman-teman saya. Jadi Studio Dapur itu adalah sebuah wirausaha sosial yang berkolaborasi bersama dengan artisan bambu di Singaparna, di Tasikmalaya. Kami bekerja untuk sama-sama mengembangkan produk, memproduksi dan membuat produk-produk baru yang bambu yang berkualitas tinggi. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan perajin bambu. Kenapa Studio Dapur ini dibuat? Pertama, dulu latar belakang saya dan 2 co-founder saya adalah desainer produk. Jadi ketika selesai kuliah, kami bertemu dengan perajin bambu namanya Pak Toto yang ternyata punya keahlian sangat tinggi, keahlian yang sebenarnya sangat langka di industri kerajinan bambu, karena seperti yang kita sering dengar, sering tahu kalau produk bambu itu biasanya dibuat untuk sekali pakai atau mudah rusak, produknya jamuran. Jadi kami bekerja sama dengan Pak Toto untuk mengembangkan produk-produk bambu yang berkualitas tinggi dan bisa meningkatkan kembali derajat produk bambu di masyarakat, yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan para perajin bambu di kampung-kampung. Oke. Demikian, Mbak. Oh, berarti emang bernafaskan sosial ya, Mas ya? Iya, betul. Memang dari awal kami berprinsip kalau Studio Dapur adalah sebuah kewirausahaan sosial. Oke, sip. Awalnya kenapa sih Mas yakin untuk berbisnis dengan napas social enterprise atau usaha sosial? Padahal kan secara peluang ini, kalau bisa kita lihat dari produknya emang kualitasnya bagus ini, ada peluang untuk juga melebarkan bisnis dengan secara konvensional. Kenapa sih harus berbisnis secara sosial? Yang pertama mungkin karena apa ya? Kami sebagai
desainer produk sangat sangat prihatin dengan kualitas produk bambu yang ada di Indonesia. Karena produk bambu sebagai material itu potensinya sangat besar. Dan sebagai budaya juga bambu itu salah satu material yang sangat lekat dengan kebudayaan kita ya, terutama orang-orang di Jawa, di Sunda, itu pasti sangat hampir tidak bisa lepas lah dari produk bambu. Tapi tentu sekarang kita tidak terlalu banyak bersentuhan dengan bambu karena terutama di rumah-rumah karena produk-produk bambu itu udah kalah dengan plastik atau besi atau karet. Jadi perajin bambu ini kehilangan pencariannya, mereka kehilangan market yang besar sebenarnya. Dan itu membuat seperti lingkaran setan, itu membuat produk mereka semakin dibuat dengan asal-asalan. Yang penting bisa dibuat dengan cepat, produk jumlah besar. Seperti itu juga permintaan di pasar. Mereka ingin produk bambu itu produk bambu itu harus murah gitu. Biasa kita beli dengan harga 2.000, 3.000, padahal mereka sehari bikinnya lumayan lama untuk buat satu besek itu. Nah, di sini sebagai desainer produk kami ingin, kalau begini terus lama-lama perajin bambu itu akan hilang karena anak muda tuh sudah tidak ada lagi yang tertarik jadi perajin bambu ya. Kecuali memang mereka benar-benar paksa, tidak ada pilihan lain, baru mereka akan menyentuh bambu. Tapi kebanyakan di kampung-kampung sekarang anak muda itu memilih pergi ke kota. Ya entah bekerja sebagai apa, yang kebanyakan sebagai pekerja kasar gitu. Kan sayang karena mereka sebenarnya punya potensi yang besar di desa mereka sendiri. Betul. Nah, waktu itu kami berpikir kalau ide ini tidak diperbaiki, tradisi bambu kita akan hancur. Maka itu yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan mereka. Seperti apa meningkatkan kesejahteraan mereka? Kami pikir kesejahteraan itu tidak melulu soal duit ya, tidak melulu soal berapa besar pendapatannya atau uangnya, tapi yang hal mendasar yang harus diperbaiki adalah kualitas produk itu terlebih dahulu. Karena kalau produk bambu itu berkualitas tinggi, dan dihargai oleh masyarakat mengenal bambu sebagai material yang punya kelas, itu akan secara otomatis menguntungkan mereka secara jangka panjang gitu. Jadi tidak hanya dalam 3 atau 5 tahun, tapi bisa sampai puluhan tahun atau lebih. Di situ kami berpikir kalau yang pertama, dasar pertama yang harus diperbaiki adalah kualitas. Yang kedua adalah pendapatannya mereka. Pendapatan ini sebenarnya lebih sebagai akibat ya, karena ketika kualitas sudah baik, mereka pasar akan secara otomatis memilih produk ini dibandingkan dengan produk bambu yang konvensional gitu. Jadi yang pertama adalah kualitas dan harga yang reasonable ya. Suaranya nggak kedengeran, Mas. Oh iya. Suaranya ya? Sekarang suaranya hujan sini. Begitu ya. Oke, coba. Oke, sekarang sudah Mas Alen bisa di-unmute lagi. Oke, sip. Ya, jadi itu sih. Ya, aku jelas suaranya. Mungkin karena ramai kali ya, jadi ada beda-beda di banyak orang. Iya, sip. Semoga semua aman ya. Bisa dilanjutkan, Mas? Ya, tadi sampai mana ya? Tadi sampai kualitas. Ya, jadi ketika kualitas sudah baik, tentu harga itu akan menjadi baik juga. Karena selama ini kan perajin bambu ditekan juga oleh pasar, oleh bandar. Kalau bambu itu harus murah, gitu. Tanpa terpikirkan oleh kita sebagai konsumen kalau ternyata dengan harga segitu tuh perajin kita nggak dapat apa-apa dan kita merugikan saudara kita sendiri gitu. Makanya kualitas dulu yang harus ditingkatkan. Betul. Oke, setuju banget Mas. Berarti emang kualitas yang
ya nomor satu, baru nanti harga juga akan ngikut dan semuanya juga kena impact-nya ya Mas ya. Oke. Nah Mas, sesuai dengan judul Ciptakan Produk Sederhana Menjadi Istimewa, kita bakal bahas banyak mengenai strategi, branding, marketing. Nah sebelum ngomongin ke sana, aku pengen tahu dulu nih Mas dari awal mengenai pasar. Karena strategi marketing atau penjualan itu kan ada banyak sekali dan tidak bisa diterapkan semuanya juga karena beda pasar, pasti beda pendekatannya. Yang aku mau tanyakan di depan adalah gimana Studio Dapur ini membidik pasar yang tepat. Oh, sebentar. Mas Alain kayaknya tadi agak ada kendala ya. Sudah? Sudah ada lagi? Oke. Oke. Halo Mas Alain. Maaf tadi ada tiba-tiba. Oke, sip. Mas Alain udah bergabung lagi sama kita. Mungkin tadi aku ngomong berarti Mas Alain udah keluar ya? Oke deh. Aku ulang ya Mas ya. Mungkin sebelum kita kan ngomongin bakal bahas banyak tentang branding, tentang marketing atau strategi komunikasi lainnya. Sebelum ke sana kayaknya aku mau tanyakan dulu nih Mas mengenai pasar. Mungkin di sini teman-teman UMKM juga banyak yang concern dengan pasar karena ada banyak sekali strategi marketing untuk mengembangkan usaha, dan kalau misalnya diterapkan ke seluruh strategi atau ke seluruh pasar kayaknya kurang efektif. Jadi yang mau aku tanyakan di awal tuh gimana sih Studio Dapur membidik pasar yang tepat? Awalnya tuh risetnya tuh gimana sih Mas? Dulu awalnya jujur saja kami kesulitan untuk mencari pasar yang bisa membeli produk kami karena dengan desain yang kami miliki, kualitas yang kami buat, itu harga kami jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk bambu konvensional gitu. Jadi misalkan kayak tray yang di pasaran kita bisa dapat 20 sampai 30 ribu, itu Studio Dapur menjualnya dengan harga 300 ribu gitu. Jadi awalnya sulit banget untuk bisa mendapatkan konsumen, pembeli, apalagi yang bisa repeat dan loyal gitu ya. Jadi dulu ketika menghasilkan produk itu, yang pertama kami lakukan, kami minta feedback dulu, terutama ke teman-teman kami yang sesama desainer, karena kami ingin tahu apakah produk kami itu worth it nggak sih dihargai segitu. Jadi apakah dengan bambu dengan harga 300 ribu ini, apakah orang mau beli? Dulu awalnya ketika kami minta feedback keliling gitu ya, kebanyakan dari mereka bilang, wah gila, mana ada yang mau beli dengan harga segini. Yang kami tanyakan lagi, apakah sudah cukup mewah desainnya? Jawabannya pada belum. Jadi itu prototipe kami yang pertama, dan pada akhirnya kami harus mengulang lagi, mendesain ulang lagi gimana caranya supaya bisa memperbaiki tadi. Berarti produk kami belum cukup acceptable di pasar gitu. Nah setelah kami development ulang, mencari desain yang cukup lama ya, itu tuh memakan waktu 3-4 bulan. Keluar desain baru. Di sini kami lumayan pede dengan desain ini, dan di situ kami mencoba buat tes market dengan langsung ikutan bazar jualan. Kami jualan di Jakarta itu ada namanya Industri. Sebuah apa ya itu ya? Makerspace di daerah Kembangan yang dikelola oleh Pak Leo Sabarata. Kami ikutan bazar di sana, dan kami di situ kami menerima banyak apresiasi, walaupun yang beli hanya 2 orang ya. Yang beli hanya 2 orang, termasuk Pak Leo sendiri. Tapi di situ kami mendapatkan apresiasi kalau wah ini produk-produk seperti ini nih yang harus dikembangkan dan dipertahankan gitu. Jadi beliau menyemangati kami kalau udah jangan nyerah ya, ini pasti sulit dijualnya, tapi ini harus diperjuangkan gitu. Itu memberi kami boost banget. Dan satu hal yang kami belajar juga dari situ adalah orang-orang yang datang di sana adalah orang yang
berduit ya. Jadi di situ kami tahu gitu siapa aja yang datang ke bazar itu dan yang membeli produk kami. Yang banyak melihat itu kebanyakan ibu-ibu yang tentu mereka suka dengan produk-produk produk-produk cantik, eksotis buat di display di rumahnya. Yang lebih sering ke dapur lah ya Mas ya. Iya betul. Dan suka masak juga. Iya. Walaupun mereka nggak beli ya, tapi di situ kami jadi banyak ngobrol juga dengan ibu-ibu itu. Dan kami sadar juga kalau disitulah kelas ekonomi ya yang akan kami incar karena mereka lah yang akan mampu membeli produk kami. Jadi yang pertama yang harus dilihat adalah selera mereka itu seperti apa sih? Apakah sudah masuk atau belum dengan produk kita dengan selera mereka? Yang kedua, apakah sudah sesuai dengan kebutuhannya? Apakah fungsinya juga sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Dan yang terakhir kita harus berani langsung menuju mengincar pasar itu sih kayak pasarnya. Langsung tes market gitu. Oke. Berarti tadi emang risetnya melalui langsung tes pasar nih Mas ya. Gimana sih kalau misalnya terlebih Mas Alen juga memilih offline exhibition ya untuk lihat pasarnya gimana. Nah, pas udah tahu pasarnya nih Mas, kira-kira kita bakal masuk ke arah strategi mungkin ya. Jadi pertama kali aku tahu Studio Dapur, mungkin aku cerita sedikit, itu sebenarnya dari DBS Foundation 2019. Jadi buat yang belum tahu, teman-teman semuanya, ini tuh kompetisi dana hibah untuk usaha sosial yang cukup bergengsi di Asia. Di Indonesia sendiri tuh ada ratusan usaha sosial yang daftar ke kompetisi ini. Dan Studio Dapur ini terpilih menjadi satu dari 15 startup yang bisa mengikuti Social Enterprise Bootcamp. Nah, dari situ aku baru tahu kalau misalnya ada Studio Dapur dan baru visit ke laman Instagramnya Studio Dapur. Pertama kali yang aku lihat itu langsung tertarik dengan produknya. Yang aku mau tanyakan adalah apa sih nih Mas strategi yang sebenarnya Mas Alain dan tim ini lakukan untuk menanamkan impresi atau kesan yang baik di produk-produk Mas Alain ini pas pertama kali orang lihat. Itu tuh apa sih Mas? Ada apa? Entah visualnya kah atau apakah? Itu mungkin boleh di-share sedikit Mas. Yang pertama itu diferensiasi produk kita ya. Diferensiasi. Dulu memang hampir tidak ada yang menjual produk bambu dengan tingkatan kualitas seperti kami gitu. Ada beberapa, satu atau dua, tapi mereka ada di market yang berbeda. Kebanyakan di ranah interior gitu, bikin membuat furniture atau lampu lighting. Tapi bukan peralatan yang sehari-hari kita gunakan fungsional atau ada dekat dengan di dalam rumah kita gitu. Itu diferensiasi produk kami adalah pertama di kualitas, yang kedua ada di desainnya. Desain itu tidak melulu soal visual ya, tapi bagaimana kita mengemas produk kita secara berbeda dibandingkan dengan yang lain gitu. Jadi di sini saya lihat ada yang membuat sambal juga atau ada yang makanan juga. Jadi desain pun bisa masuk ke ranah makanan gitu. Jadi misalkan kalau kita membuat sambal, warna merah produk kita itu apakah sama dengan produk yang lain? Apakah dengan warna merah ini sudah cukup mengundang dibandingkan dengan produk yang lain gitu. Karena kan orang kalau melihat sambal biasanya ngelihat juga ya warna merahnya. Ini bikin pedas nggak ya warnanya? Itu desain. Dan tadi desain. Oh, ya, dan yang ketiga adalah ceritanya. Jadi kami mempunyai prinsip sebagai social enterprise gitu, dan ini adalah sebuah diferensiasi juga dibandingkan dengan produk-produk bambu yang lain. Karena kebanyakan produk bambu konvensional itu tidak ramah dengan para pembuatnya. Mereka bekerja kebanyakan dikejar waktu, dikejar target dengan harga yang rendah gitu. Nah, di Studio Dapur, model bisnisnya adalah kami membuat produk yang dengan kualitas terbaik, maka para pembuatnya tidak boleh diburu-buru.
tidak boleh dipaksa gitu. Jadi ini agak berbeda. Memang jadi produksinya agak lambat ya, cukup lambat dibandingkan dengan produk bambu yang biasa. Jadi misalkan satu produk itu satu hari kalau perajin biasa bisa mengerjakan 10-20 produk, di produk kita itu satu hari mungkin cuma selesai satu produk. Itu bedanya. Dan ini yang kami jual ke pasar. Dan di kelas ini, di kelas sosial yang cukup tinggi ini, mereka sangat menghargai itu. Kami tahu itu dan itulah kami mengedukasi juga. Selain untuk promosi, tapi juga untuk edukasi ya. Kalau produk bambu itu bisa loh dibuat dengan kualitas sebagus ini, tapi dengan syarat mereka mereka harus bisa membuatnya dengan hati. Mereka membuatnya dengan passion, dengan hati yang senang. Jadi kalau misalnya mereka buatnya dengan terpaksa, diburu-buru, kelihatan ya Mas ya biasanya ya. Dengan capek, produknya nggak akan sebagus itu. Itu yang kita jual juga ke pasar. Berarti gitu, bisa Mbak. Aku simpulkan yang lebih ditekankan adalah diferensiasi kualitas produknya dan visual juga mendukung banget nih ternyata ya Mas ya. Dan yang paling dijual dari produk Mas Allen atau Studio Dapur ini ceritanya. Begitu ya Mas ya. Nah, ada juga nih pertanyaan yang bagus banget dari Mbak Hendrati Duburi. Dia bertanya, Mas, yang penting jual dulu laku, baru branding atau branding dulu? Nah, boleh dibahas. Oke, pertanyaan bagus. Branding itu kan nggak bisa selesai dalam waktu instan. Sehari, 2 hari, atau seminggu, atau sebulan gitu. Branding itu seumur hidup produk kita dijual. Betul. Menurut saya ketika produk kita sudah keluar ke pasar, itu harus sudah ada branding. Karena disitulah first impression kita akan ditentukan gitu. Kita nggak bisa keluar produk dengan, misalkan saya mau memasarkan produk saya dengan harga 300-500 ribu ini, tapi menjualnya dengan cara produk bambu yang konvensional, tidak bisa, karena tidak akan nyampe. Jadi mereka akan hanya melihat, wah ini mah barang yang overpriced, dihargainya dengan seenaknya gitu. Padahal kan enggak ya. Di belakangnya ada jalan, ada cerita, ada perjuangan para orang-orang di belakangnya membuatnya gitu. Jadi ketika kita menyampaikan produk kita untuk pertama kali, itu penting banget buat langsung disampaikan. Dan pembeli pertama ini kan juga yang akan, mereka seperti jadi duta kita yang pertama kan. Ketika mereka puas dengan produk kita yang pertama, mereka akan berikan review ya Mas ya? Memberikan itu ke yang lain kayak, lihat deh ini ada yang bagus loh. Gitu. Dan itu akan sangat membantu. Saya pernah juga punya pengalaman bisnis yang lain, dan di bisnis makanan, waktu itu jualan makanan, dan di hari pertama kacau balau. Produk kami bahkan tidak bisa jadi dengan maksimal gitu. Jadi di situ sudah a bad start gitu. Menurut saya di hari pertama itu sangat menentukan. Tapi berarti, memang lagi branding itu tidak bisa selesai dalam waktu sehari, 2 hari, atau sebulan, setahun. Jadi kita masih punya kesempatan untuk terus memperbaikinya gitu. Jadi jangan lupa untuk setelah kita meluncurkan produk, kita iterasi, kita evaluasi apa sih yang bisa ditingkatkan dari penjualan kita gitu. Apakah produk ini sudah cukup, apakah orang sudah mengerti dengan nilai yang kita perjuangkan, apakah mereka suka dengan cerita yang kita sampaikan gitu. Itu kita evaluasi terus, dan kalau misalkan memang belum, ya nggak apa-apa, cari lagi apa nih yang bisa memperbaikinya, gimana cara kita bisa masuk ke ketertarikan mereka gitu. Berarti harus sejalan ya Mas ya, jualan juga. Ya, harus jalan terus sih menurut saya. Branding juga. Jadi yang penting actionnya jualan aja, dievaluasi dan inovasi ya Mas di situ ya Mas ya. Iya betul. Untuk aku mau nanya untuk komunikasi atau pendekatan yang sesuai. Mungkin tadi Mas Allen juga udah singgung beberapa. Nah itu kan Mas Allen kan udah banyak coba-coba strateginya gimana sih biar masuk pasar yang ini, atau pendekatan sosialnya gimana sih. Aku mau tanya untuk aha moment atau titik
menemukan strategi yang tepat tuh pas apa sih Mas? Pas pasar tuh kasih feedback yang seperti apa? Dan emang bisa sharing juga nih ke teman-teman UMKM biar nggak terlalu buang tenaga atau materi dalam mempromosikan produknya. Yang pertama itu yang pasti tentu dengan produk kita, karena mau kita belepotan kayak gimana, tapi kalau produk kita tidak bisa menjadi representasi cerita yang kita sampaikan, itu akan sama aja gitu. Jadi konsistensi kualitas itu sangat penting. Saya selalu menekankan kualitas karena itulah yang akan kita jual gitu. Ya, kualitas ada berbagai tingkatannya, tapi produk kita harus selalu konsisten. Dan ahanya lagi adalah ketika saya jualan di Bali. Jadi waktu itu lumayan 6 bulan kami kesulitan banget mencari pembeli. Jadi selama 6 bulan pertama mungkin yang membeli itu tidak lebih dari 20 orang. Sedikit lah, kayak bisa memutar 5 juta aja itu udah syukur banget. Jadi waktu itu kami memasarkan produk kami, memasarkan pergi ke Bali dari Bandung, kami pergi ke Bali bawa produk-produk, dan di situ ada event namanya Ubud Food Festival, event event kuliner internasional di Ubud, dan itu sangat bergengsi di regional ya. Kami pergi ke sana, kami berpikir kalau wah ini Bali yang datang banyak bule, yang datang ke sana banyak uang, dan yang datang juga ini eventnya event makanan sesuai dengan produk kami gitu, alat dapur, alat meja makan. Banyak hotel-hotel juga, ini perfect dan harus kita bela-belain. Di situ kami menemukan kalau ketika kita bisa masuk ke kita masuk ke pasar yang sesuai dengan persona itu gimana ya Mbak jelasin? Impresi atau nyawa dari sebuah produk. Iya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau sedikit geser sedikit. Jadi kalau misalkan kita menentukan pasar yang kita tuju, biasanya kita membuat dulu nih personanya seperti apa sih orang yang kita tuju. Misalkan, let's say ada satu orang A, dia punya karakter, dia suka masak, dia perempuan umur 35 sampai 40 tahun, dia suka masak, dia suka mendekor rumahnya, dia suka traveling, dia suka produk-produk lokal Indonesia, menghargai budaya Indonesia gitu. Dan dia tuh tingkat ekonominya ada di B atau A plus gitu. Jadi memang tingkatannya menengah ke atas. Ada lagi yang misalkan dia laki-laki, dia chef, dia punya bisnis restoran, dan dia juga tinggal di Bali gitu. Itu ada, jadi kita membayangkan siapa sih orang yang bisa merepresentasikan kita gitu. Nah, di Bali itu ada tempat berkumpulnya persona-persona studio dapur. Makanya kami membela-belain untuk datang ke sana karena kami berharap untuk menemukan orang-orang ini gitu, yang selama ini kami sulit sekali untuk temukan. Dan benar, ketika di sana kami ketemu dengan banyak chef, banyak orang-orang yang punya hotel, banyak ketemu arsitek, desainer gitu. Jadi market kami ada di sana semua. Dan itu jadi kayak breakthrough lah. Jadi kita bisa ngebuka market yang kita tuju. Dari sana barulah mulai berkembang pasarnya studio dapur. Oke, berarti bisa aku simpulkan Mas Ain dan tim ini tuh selalu berkembang ya Mas, berinovasi untuk memasarkan, apalagi di tahun-tahun pertamanya. Dan untuk menemukan pasar yang tepat atau cara pendekatan yang tepat itu nggak instan dan harus dilakukan secara terus-menerus. Mungkin ada juga nih Mas dari Mbak Nia, dari Dendeng Mantap. Ini mungkin aku balik lagi sedikit, mungkin ini pertanyaannya cukup bagus. Bertanya bagaimana cara merangkul masyarakat sekitar atau memberdayakan pemuda SDM yang ada di sekeliling kita untuk mau terlibat dalam mencapai cita-cita bersama. Karena sebenarnya sama-sama saling memiliki dan menawarkan manfaat. Jadi pendekatan masalah gimana nih kemarin sama pengrajin-pengrajin bambu? Itu salah satu pekerjaan yang paling sulit sebenarnya. Nah, kalau misalkan dari goal studio dapur,
Misalkan yang pertama itu kami punya workshop, kami punya produk di sini, kami menjual omset sekian. Target jangka panjangnya adalah kami bisa melibatkan masyarakat di desa. Seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, kalau orang-orang tuh kebanyakan sudah tidak tertarik lagi dengan profesi ini sebagai artisan bambu. Kebanyakan memilih kerja tuh sebagai karyawan, punya seragam, pergi jam 9 pulang gitu. Jadi atau jadi buruh di pabrik, kebanyakan begitu. Jadi udah sama sekali bambu mah nggak akan menghasilkan uang gitu. Anak muda di sana udah nggak melihat bambu itu sebagai profesi yang respectable. Jadi mereka sama sekali nggak mau terlibat, nggak tertarik. Yang kami sangat terbantu dengan Pak Toto. Pak Toto ini kan master artisan Studio Dapur yang juga memiliki apa ya? Pak Toto juga sebagai salah satu founder Studio Dapur gitu. Kami melibatkan beliau sebagai founder. Dan beliau yang bertanggung jawab untuk running workshop di sana. Nah, Pak Toto lah yang menarik tetangga-tetangganya, saudaranya gitu. Tapi waktu selama ini sih yang memang kebanyakan dia tuh keluarganya yang udah 50 tahun ke atas. Yang mereka memang sebelumnya sudah memang dari dulu perajin bambu atau minimal sudah pernah jadi perajin bambu tapi sempat bekerja sebagai profesi yang lain gitu. Kebanyakan 50, 60, ada yang udah nenek-nenek ikut nganyam gitu. Kesulitan banget buat mencari anak muda yang mau. Tapi setelah setelah 3 tahun lebih lah, kami akhirnya bisa merekrut anak-anak muda yang umurnya di bawah 30 tahun. Sekarang bahkan ada yang baru lulus SMA, umurnya 20 tahun atau 18 tahun jadi ikutan juga. Mereka belajar dari nol, diajarin Pak Toto teknik-teknik mengerjakan bambu gitu. Ini bisa berhasil karena pertama ada hasilnya. Jadi nggak apa-apa misalkan sebelumnya tidak terlihat ya. Misalkan kita menargetkan generasi muda itu divisi kami ingin generasi muda ikut berpartisipasi gitu. Selama 3 tahun pertama nggak ada tuh tercapai sama sekali karena kerjanya tua-tua. Tapi setelah hasilnya terlihat, produknya ternyata bagus. Ini produknya dijual di Jakarta, produknya bisa dijual di Eropa, produknya diekspor gitu kan, itu jadi kebanggaan mereka sendiri sebagai pembuatnya ya. Dan ada kami kerja tuh ada inovasi-inovasi gitu. Jadi bukan yang cuma di rumah nyerut nganyam. Kayak kalau misalnya kayaknya anak muda di sana nggak tertarik sama sekali gitu kalau kerjaan-kerjaannya seperti itu. Jadi kami buat mereka harus datang ke workshop. Terus ada sistem yang seperti ya memang perusahaan gitu, bukan cuma sebagai perajin biasa kerja yang datang sehari pulang gitu. Jadi mereka ada kebaruan yang mereka dapatkan yang sebelumnya tidak ada di kampung itu. Oke. Mungkin berarti awalnya dimulai dari pendekatan nih, siapa yang benar-benar berpengaruh dari warga sekitar, nanti dimulai diyakinkan lagi, nanti juga pas udah kelihatan impact-nya, mereka semua merasakan impact-nya juga, baru nanti mematik semangat pada pengrajin ya Mas ya? Iya, betul. Dan sekarang mereka jadi bangga, mereka malah, saya baru minggu lalu bikin seragam. Wah. Dan itu mereka yang minta justru kayak, bikin dong seragam biar pada tahu kalau kita artisan Studio Dapur. Wah, keren. Oke, mungkin aku balik lagi ke arah branding kali Mas ya. Karena semua produk itu pasti punya nilai dan cerita yang baik. Dan kalau misalnya kita semua tahu dan lihat, kalau misalnya Studio Dapur ini tuh nilai-nilai yang ditawarkan tuh bagus banget, karena yang dijual tuh bukan hanya fungsional produknya, tetapi juga nilai estetikanya juga, kualitasnya juga, durability-nya juga, hingga ke nilai sosialnya. Nah, bagaimana nih mengkomunikasikan semua itu kepada konsumen sampai ke mereka yakin untuk membeli? Karena kan mungkin orang-orang pas lihat produknya kayak aware dulu, baru interest, baru sampai nanti membeli.
Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari produk-produknya Studio Dapur tuh udah lengkap ke awareness Mas, udah ke interest, langsung yakin gitu. Nah, itu sebenarnya pendekatannya gimana sih Mas? Atau ada cara-cara khusus kah? Entah dari tulisan atau cara fotonya kah? Nah, itu gimana tuh Mas? Kalau dulu kami rajin ikut pameran. Pameran offline tuh sangat membantu di perjalanan awal Studio Dapur karena di situ mereka bisa melihat langsung produk kami, bisa menyentuh, megang, bisa kita bisa komunikasi gitu. Jadi kalaupun ada yang merasa produk ini tidak layak dijual dengan harga sekian, ya paling tidak kami sudah menjelaskan gitu kan. Beda kalau misalkan di online sekarang kebanyakan kan event online ya, belum ada event offline lagi mungkin sampai tahun depan. Kami tidak bisa menyampaikan, kami hanya bisa bercerita terus menyampaikan lewat foto, tapi mereka tidak bisa memegang gitu. Kami cukup punya advantage sebelumnya sudah sering ikut pameran, jadi dan tidak orang-orang sudah tahu. Nah, yang menurut saya yang penting untuk pemasaran online itu yang pertama ada di kontennya ya, pembuatan konten. Apakah konten ini bisa sesuai dengan prinsip-prinsip kita sebagai prinsip-prinsip perusahaan dan kita, atau kontennya sudah mudah dimengerti oleh orang lain, apakah kontennya sudah sesuai dengan selera market yang kita tuju. Jadi tentu kalau misalkan market kita ada di orang-orang dengan usia 50 sampai 60, pasti berbeda kan dengan yang anaknya marketnya usia 20 sampai 30 tahun gitu. Nah, apakah kita sudah sesuai dengan market itu? Dan di online yang menjadi sangat penting itu kan word of mouth-nya. Mouth-nya di sosial media. Jadi sekali kita upload langsung ada banyak orang yang baca. Kalau misalkan followernya ada ribuan, ya langsung ribuan orang tahu gitu. Jadi online tuh, marketing online menurut saya harus lebih berhati-hati dibandingkan dengan marketing offline. Gitu. Di situ menjadi penting ketika kita mempromosikan produk kita bisa bertanggung jawab terhadap produk kita. Jadi jangan oversell juga, jangan kita bilang produk kita sekian berkualitas terbaik dan dibuat dengan bla 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 bla, tapi ternyata ketika nyampe ke tangan konsumer, produk kita jauh dari harapan atau jauh dari yang kita ceritakan di platform kita. Gitu. Oke. Nah, Mas, untuk konten marketing nih, mungkin banyak yang berpendapat bahwa konten marketing atau posting-posting di Instagram tuh nggak bisa secara instan mempengaruhi pada penjualan. Setuju nggak, Mas? Nah, maka harus dilakukan secara konsisten. Kalau dari Mas Ala ini punya strategi tertentu nggak sih, konten marketing seperti apa sih yang biasanya tuh dapat meningkatkan traffic dan penjualan? Itu tuh bisa ada nggak sih Mas? Mungkin bisa dikasih bocorannya ke teman-teman UMKM. Kalau di online, misalkan di Instagram ya, kita bisa research dulu. Pertama, justru enaknya di online tuh kita kepo-kepo dulu ya sebelum kita ngeluarin sesuatu gitu. Betul. Jadi kita harus research dulu apakah konten yang kita keluarin nih, misalkan sekarang temanya apa sih yang lagi ngetren ya? Misalkan ada sambal terasi, apalah produk sambal sesuatu gitu. Kita cari dulu nih di online apakah sudah ada yang menjual itu, atau kita bisa search di Google Trends. Jadi di Google tuh cari Google Trends, kata kunci yang kita keluarin. Misalkan kita mau cerita soal sambal, kita cari nih di Google Trends, kata ini tuh dicari berapa banyak
oleh orang yang menggunakan Google. Seberapa banyak kata ini keluar di Google gitu. Oke. Jadi kita dari situ kita bisa lihat tingkat ketertarikan orang tuh seperti apa sih. Dan juga kita bisa kepo dulu orang-orang yang kita tuju, mereka sukanya apa. Itu tadi kayak seperti persona yang saya ceritakan sebelumnya. Mereka tuh personanya seperti apa? Apakah mereka suka apakah misalkan mereka suka brand Nike, orang-orang yang kita tuju itu sukanya pakainya Nike, atau mereka lebih suka pakai produk sepatu Converse, kan seleranya berbeda ya. Itu kita bisa kepoin dulu sebelumnya. Nah di situ kita bisa sesuaikan. Dalam hal studio dapur, kami banyak poin itu. Jadi misalkan yang paling gampang mencari persona itu selebriti, jadi atau public figure. Kalau studio dapur kami banyak kepo soal selebriti yang peduli dengan gaya hidup ramah lingkungan, atau selebriti yang suka dengan produk-produk Indonesia, misalkan suka batik, suka tenun. Itu pasti mereka lebih mudah menghargai produk bambu daripada selebriti yang di sosial media tuh hidupnya glamor banget gitu, yang pakai tas-tas misalkan Louis Vuitton gitu. Kan beda ya karakternya. Itu kita bisa kepoin. Dan kita bisa lihat juga selera mereka secara visual seperti apa sih. Apakah mereka suka produk-produk yang Skandinavian misalkan, atau sukanya dengan produk yang minimalis gaya Jepang. Itu beda karakternya. Mereka suka yang di produk-produk mereka tuh yang mereka pakai banyak yang emas-emasnya gitu. Berarti emang kuncinya di keep terus update ya Mas ya? Iya, dari mulai terus tren dan kepo sih memang. Kita harus kepo terus. Nah, terakhir ketika kita upload produknya di Instagram itu, apalagi kalau yang di bisnis, kita bisa lihat engagement-nya berapa sih yang ini keluar di berapa banyak orang di feed-nya. Reportnya jelas ya Mas ya? Iya, kalau misalkan kita ngeluarin post demikian, misalkan kalau studio dapur itu kita suka ganti-gantikan di postingan tuh, kita foto pakai, kita fotonya tuh polos gitu, putih aja, paling cuma ditambahin satu elemen dekor sedikit aja, jadi benar-benar minimalis banget. Kadang kita nyobain juga gaya yang lain yang rame, pakai buah warna-warni, terus dekorasinya banyak. Itu tuh kelihatan nanti di engagement-nya. Oh ternyata marketnya studio dapur itu lebih suka dengan produk yang foto-foto yang minimalis, yang putih, tapi dia mengekspos detail produknya gitu. Nah, udah nyinggung masalah foto nih Mas. Mungkin aku tanya bagian sesi pemotretan. Proses dibalik visualisasi dari studio dapur ini kan cukup menarik ya. Mungkin banyak teman-teman di sini juga udah lihat. Pasti juga itu butuh effort yang luar biasa dan mungkin juga banyak cost yang tidak sedikit. Boleh sharing nih kita nih Mas ke teman UMKM juga. Banyak yang mungkin kepentok budget untuk foto, untuk model dan lain-lainnya misalnya. Gimana nih dari tips Mas Alain untuk memiliki foto produk yang berkualitas dan budgetnya juga nggak terlalu banyak? Jadi kalau misalkan mau mencari foto apa ya, saya juga belajar sampai sekarang, saya juga masih belajar gitu, cara foto yang bagus gimana. Dulu awal-awal foto tuh saya kayak rame aja gitu, taruh semua di satu frame, pokoknya ada produk tray, ada keranjang, ada alas makan, pokoknya taruh aja semua di satu tempat gitu. Dan di atasnya ada buah, ada makanan, ada macam-macam lah, penuh banget. Nah, dari situ saya belajar kalau produk foto seperti itu tidak terlalu bagus ya. Karena tidak menonjolkan produk kami gitu. Produk kami malah ketutupan sama makanannya. Orang malah fokus sama buahnya yang merah. Orang malah fokus sama makanannya yang ternyata terlihat lebih enak. Dari hasil trafficnya juga bisa kelihatan ya Mas ya. Oh ini kayaknya nggak terlalu ramai nih yang like. Dan memang berarti dari pelaku bisnis juga harus coba banyak konten. Kira-kira yang sesuai mana sih tadi yang mungkin Mas Alain juga disebut personanya ya Mas ya. Personanya. Ya. Nah di situ jadi apa ya? Yang orang lainnya tuh sebenarnya kayak kalau kita fokus ke produknya.
Jadi kalau misalkan kita foto, jangan banyak apa ya, dekorasi apa pernak-pernik yang tidak ada hubungannya sama produk kita. Yang bikin Dan gagal fokus ya Mas ya? produk kita itu malah ketutupan sama si elemen dekorasi ini. Yang tadinya saya mau foto alas makan malah jadi yang nonjolnya makanannya gitu. Harusnya kan oke, ada kelihatan fungsinya sebagai alas makan, tapi dia tetap alas makan ini tetap menonjol dibandingkan dengan makanan di atasnya gitu. Oke. Nah, ini Kita ada bisa lihat juga sih sebenarnya sheet-nya, lihatnya di Pinterest. Oh, di Pinterest. Oke, untuk teman-teman UMKM nih ada bocoran sedikit tools Pinterest. Ini biasanya Mas di Google. Referensinya di Pinterest aplikasi. Oke. Ini Mas ada pertanyaan juga dari Mbak Widya Alawi Tuts. Jadi beliau ini produsen hiasan dinding. Salam Mbak, izin bertanya dengan Mas Alain. Aku rasa Mas Alain ada di titik terbawah, pasti ada di titik terbawah, capek, lelah karena cash flow berantakan. Apa yang membuat Mas Alain semangat lagi agar dapur toko tetap produksi dan berjalan sampai sekarang? Terlebih Mas Alain ini kan usahanya berbeda dengan yang lainnya ya, karena usaha sosial harus balance nih antara profit sama nilai sosialnya. Nah, gimana Mas tipsnya nih Mas? Biar semangat. Saya nggak bisa bilang ini tips ya. Oke. Tapi ini tips. Cara menjalaninya. Jadi ceritanya tahun lalu banget, jadi Desember akhir tahun lalu Studio Dapur tuh sebenarnya sempat kolaps produksinya. Jadi dulu kami punya mitra 20 perajin yang kerja di satu bengkel, dan di akhir tahun lalu itu dibubarkan kembali seperti awal, jadi tinggal hanya Pak Toto dan istrinya karena kacau balau gitu di manajemen produksinya. Yaitu saya posisi sejauh ini ya, saya belum mendapatkan yang situasi yang lebih sulit dan lebih rendah lagi dari itu. Terlebih saya sebagai penanggung jawab produksi di Studio Dapur. Jadi itu tanggung jawab saya juga sebenarnya, dan semuanya berantakan di akhir tahun lalu. Tapi karena saya sudah punya komitmen sebelumnya, dan kalau ini adalah perusahaan yang akan menguntungkan para perajin, para artisan bambu. Jadi saya tetap dengan keyakinan gitu. Jadi saya dan bersama para co-founder Studio Dapur tuh yakin kalau model bisnis ini pasti bisa berhasil gitu. Kami punya visi kalau Studio Dapur bisa membuat model bisnis yang menguntungkan para perajin bambu. Dan di situ kami jadi kayak ya udah oke, kita atur ulang lagi gimana baiknya kami kayak step back sedikit dan mengatur ulang semuanya. Kami komunikasi dengan Pak Toto sebagai stakeholder utama Studio Dapur, stakeholder perwakilan perajin bambu ya. Jadi kayak apa sih yang salah, apa yang kurang, apa yang ada miss apa di selama ini, kenapa bisa sampai berantakan gitu. Dan di situ ternyata ada masalah komunikasi yang pertama. Jadi karena kami tidak cukup kontrol ke sana, tidak cukup tahu seluk-beluk di balik produksi itu, jadi ternyata di dalamnya ada banyak konflik, banyak intrik, jadi berantakan ketika itu semua pecah gitu. Yang menjadi penyemangat itu adalah itu sih tadi komitmen visi dari Studio Dapur. Kami yakin kalau visi ini tuh akan bisa tercapai. Dan yang kedua itu rasa tanggung jawab lah, karena kami kan bertanggung jawab terhadap hidup para perajin, dan ketika bengkel ini kolaps kan berarti pendapatan mereka hilang kan. Kami merasa ini juga sih kayak bersalah, atau kayak wah gila, ini kami sudah melepaskan gagal dalam tanggung jawab ini gitu kan. Harus ada perbaikan, kami harus bisa membangun ulang semuanya gitu. Di situ jadi penyemangat. Jadi kalau misalkan tips dari saya, kalau misal membangun sebuah usaha, kita harus punya visi yang benar-benar kita yakin gitu. Ketika kita punya visi itu, ada masalah, ada badai yang menerjang, itu kita bisa tetap pegang kuat ke
ke apa kepercayaan dan komitmen itu. Jadi ya oke, nggak apa-apa kita sekarang step back sedikit, tapi kita belum melepaskan visi dan komitmen kita gitu. Oke. Keren. Berarti emang harus konsisten ya Mas ya. Visi belum sampai, nggak boleh mundur. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas, aku juga udah di-remind nih sama panitianya kalau bentar lagi time out jam katanya. 4 ya. Dari Mbak Nevia Puspita, pernah nggak secara tidak sengaja membuat konsumen kecewa? Misalnya miskom dari segi ukuran atau waktu pengerjaan lebih lama dari yang dijanjikan. Cara mengatasinya gimana tuh Mas? Pernah, nggak lumayan sering sih, tapi beberapa kali. Karena produk-produk studio dapur kan semuanya dikerjakan dengan tangan, dan namanya dikerjakan dengan tangan berarti sangat bergantung dengan kondisi para pembuatnya ya. Jadi apalagi di kampung kan suka ada kayak, aduh ini lagi ada hajatan, ada yang menikah, atau ada yang meninggal, atau ada banyak drama-drama lainnya gitu kan, itu tidak terhindarkan. Jadi kayak kami seringkali dalam proses delivery itu ternyata jadi mundur karena banyak hal di lapangan. Tapi ya biasanya kecewanya di situ sih orang-orang. Untungnya ya bukan dari produknya. Jadi kami ya sudah, walaupun kami telat, tapi paling tidak kami bisa deliver produk dengan kualitas yang terbaik gitu. Ada juga yang ternyata ada salah produksi, ada defect, ada reject. Yaitu kami karena kepuasan konsumen yang utama, jadi ya udah mau nggak mau kami buat ulang, kami kirim ulang lagi gitu. Ya mau rugi ya udah, itu sudah menjadi tanggung jawab kan. Jadi kalaupun ada yang dibuat kecewa ya kita harus bisa bertanggung jawab terhadap kekecewaan itu. Berarti kualitas pokoknya nomor satu lah ya Mas ya, kepuasan juga. Oke. Mungkin sebelum aku tutup, dari Mas Alain ada pesan untuk peserta sharing session kali ini nggak Mas? Kebanyakan juga kan UMKM nih, biar terus semangat, biar terus nggak gampang mundur atas visi misinya. Ada pesan nggak nih Mas? Apa ya? Mungkin yang pesan dari saya terutama di saat-saat seperti ini yang sungguh tidak banyak ketidakjelasan. Iya, betul. Penting buat kita untuk tetap yakin gitu sama jalan yang kita pegang. Apalagi sebagai entrepreneur, sebagai wirausahawan pasti banyak kendala lah, kayak duit sudah habis, atau tiba-tiba kehilangan pelanggan, atau tiba-tiba ada banyak kondisi yang berubah yang itu menjadi tidak menguntungkan untuk kita gitu. Tapi harus selalu yakin kalau ini jalan yang benar yang akan kita jalani bertahun-tahun ke depan. Niat benar, cara benar, insya Allah hasilnya juga ya Mas ya. Amin. Oke. Terima kasih Mas Alain untuk ketersediaannya berbagi ilmu dan pengalaman, lumayan banget nih insight yang didapat. Sama-sama. Dan semoga peserta sharing session di sini juga terinspirasi dan makin semangat juga dalam mengembangkan bisnisnya. Mohon maaf ya semuanya yang udah bertanya dan nggak bisa aku tanyakan ke Mas Alain karena juga terbentuk waktu. Mungkin di next sharing session bisa kita tanyakan lagi. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang bergabung di sore ini, dan jangan lupa posting acara ini, tag Atur Toko, Studio Dapur, dan juga Mas Alain ini boleh di-tag, dan jangan lupa follow juga. Mohon maaf kalau misalnya aku ada salah, dan Mas Alain juga ada kesalahan dalam tutur katanya. Aku mewakili Atur Toko, pamit undur diri. Oh ya, kalau misalnya ada yang mau tanya tentang Atur Toko dan hal lainnya mengenai bantu buka toko atau semacam yang berjualan online, nanti bisa langsung aja chat sama Mas Gary sama Mas Faki. Oke, aku pamit undur diri. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya semuanya. Sampai ketemu di sharing session selanjutnya yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alain. Ditutup itunya. Iya, tutup videonya ya. Biar Mbak Mina nggak dengar suaranya. klip ya. Ya, mari terima kasih Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian. Halo. Halo juga. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Ibu. Jangan lupa di follow Terima kasih, Mbak. atau di ilmunya.
Terima kasih juga Ibu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Sehat selalu semuanya Diaduk aja. Ibu dan Bapak. Kita tunggu sampai. Sama-sama. Aduh, ngakak. Oska Putri itu siapa sih nih? Oh, oke. Oh ya, lupa, maaf. Terima kasih semuanya. Jangan lupa follow atur toko, atau yang mau dibantu atur toko untuk buka toko bisa langsung chat Mas Gary sama Mas Paki.